Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Geger Media. Kali ini kami akan membagikan sebuah kisah seseorang yang melakukan pesugihan terhadap siluman kera. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe agar dapat mendengarkan cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat yang dikelilingi oleh pegunungan dan kabut tebal, hiduplah seorang wanita bernama Marni. Ia dikenal gigih bekerja, tetapi hidupnya tidak pernah lepas dari kemalangan. Warung kecilnya sepi, utangnya semakin menumpuk, dan ia mulai putus asa. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, seorang lelaki tua bertongkat mengetuk pintu rumahnya. Dialah Pak Wiryo, seorang dukun terkenal yang sering dikaitkan dengan ilmu-ilmu gelap. Wajahnya yang dingin, matanya yang memancarkan aura yang membuat siapa saja merasa gentar. Lalu Pak Wiryo berucap kepada Marni, "Marni, aku tahu kesulitanmu. Aku punya jalan agar semua penderitaanmu berakhir. Kau pun akan kaya, dihormati, dan tidak perlu khawatir lagi soal uang. Akan tetapi semua itu ada harganya." Marni pun menggigit bibirnya, hatinya pun bimbang. Tetapi desakan hidup mengalahkan rasa takutnya tersebut. Akhirnya ia bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang harus kulakukan?" Pak Wiryo pun tersenyum tipis dengan senyuman yang menakutkan. Kemudian ia menjawab, "Ikuti aku dan kau akan melihat jalan menuju kejayaanmu." Beberapa malam kemudian, di bawah sinar bulan sabit, Marni mengikuti Pak Wiryo ke hutan larangan di ujung desa. Hutan itu terkenal angker, dipenuhi cerita tentang makhluk halus yang penghuni pohon-pohon besar dan sungai keramat. Di tengah hutan, mereka sampai di sebuah altar batu tua yang dikelilingi oleh patung-patung kera dengan tatapan mengancam. Pak Wiryo memulai ritual. Ia pun membakar dupa, melafalkan mantra-mantra kuno dan mengguratkan darah ayam hitam di altar batu itu. Bau kemenyan bercampur amis darah memenuhi udara. "Marni, sekarang giliranmu. Kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai tumbal awal," ucap Pak Wiryo. Dengan tangan gemetar, Marni menyerahkan cincin emas warisan ibunya. Pak Wiryo mengambilnya dan meletakkannya di tengah altar tersebut. Tiba-tiba, angin kencang bertiup mengguncang pepohonan di sekitar mereka. Dari balik bayang-bayang gelap, muncul sosok besar yang menyeramkan, yaitu seekor kera raksasa dengan mata merah menyala dan mahkota emas di kepalanya. Dialah siluman kera, penguasa makhluk gaib di hutan itu. Suaranya menggelegar, membuat nyali Marni hampir hilang. Siluman kera berucap, "Siapa yang berani memanggilku?" Pak Wiryo menunduk hormat, sementara Marni hanya bisa berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat. Pak Wiryo berkata dengan suara lantang, "Hamba membawa wanita ini, Marni. Ia menginginkan kekayaan dan kemuliaan. Ia siap membayar harganya." Siluman kera mendekati Marni, wajahnya yang menyeramkan hanya beberapa inci dari wajah Marni. Giginya tajam seperti belati dan suaranya dingin saat ia berbicara. "Kekayaan yang kau minta akan menjadi milikmu. Namun ingat, kau hanya punya waktu 7 tahun. Setelah itu, aku akan menjemputmu untuk menjadi bagian dari kerajaanku." Marni merasa ketakutan, mengangguk lemah. Dalam hatinya ia berkata, 7 tahun cukup lama. Aku bisa menikmati hidupku dulu sebelum semuanya berakhir. Dengan tawa menggelegar, siluman kera menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan Marni dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Sejak ritual itu, kehidupan Marni berubah. Warung kecilnya tiba-tiba ramai pembeli, uangnya mengalir deras, dan dalam waktu singkat, ia membuka beberapa usaha baru. Ia membeli tanah, rumah yang besar, dan bahkan kendaraan mewah. Namanya mulai dikenal di desa dan sekitarnya. Namun, ada harga yang harus dibayar.
Setiap malam, Marni sering mendengar suara kera yang berteriak-teriak di seliling rumahnya. Terkadang, ia melihat bayangan besar melintas di sudut matanya. Cermin di rumahnya retak tanpa sebab dan suara tawa mengerikan sering terdengar dari dapur. Tetangganya pun mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik tentang kekayaan Marni yang diperoleh dari pesugihan. Namun, Marni tidak peduli akan hal tersebut. Baginya, semua itu hanyalah gangguan kecil dibandingkan kekayaan yang ia miliki. 7 tahun telah berlalu dengan cepat, dan malam itu Marni tidak bisa tidur. Hatinya merasa gelisah dan tubuhnya terasa dingin meski ia telah menyelimuti dirinya rapat-rapat. Tepat tengah malam, ia mendengar suara langkah berat di luar kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya tetapi suara itu semakin dekat. Ketika ia membuka matanya, di ujung tempat tidurnya berdiri sosok siluman kera. Tubuhnya yang besar, matanya menyala merah, dan tawa menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Siluman kera berkata, "Waktumu sudah habis, Marni. Kau telah menikmati kekayaanmu dan sekarang giliranmu membayar dengan jiwamu." Marni berlutut, menangis histeris, dan memohon ampunan. "Tidak, beri aku waktu lagi. Aku tidak siap." Namun siluman kera hanya tertawa. Ia mengulurkan tangannya yang berbulu lebat dan mencengkram tubuh Marni. Jeritan Marni menggema di seluruh desa, membuat bulu kuduk tetangganya pun berdiri. Namun tidak ada yang berani keluar dan menolong. Keesokan paginya, tubuh Marni ditemukan di kamar tidurnya. Wajahnya yang membiru, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan mendalam. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "Jangan main-main dengan kekuatan gelap." Rumah Marni segera ditinggalkan kosong. Tak ada berani yang mendekati, apalagi mengambil barang-barangnya. Konon, setiap malam masih terdengar suara tawa siluman kera dari dalam rumah itu. Penduduk desa percaya bahwa Marni kini menjadi bagian dari kerajaan makhluk gaib di hutan larangan. Kisah ini menjadi peringatan bagi penduduk desa dan sekitarnya. Kekayaan yang diperoleh dengan cara pesugihan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Apa yang diberikan oleh kekuatan gelap selalu menuntut sesuatu yang jauh lebih besar sebagai gantinya, yaitu nyawa dan jiwa.